أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hidup yang dikatakan perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, pada setiap permasalahannya membutuhkan jawaban. Makanya Nabi mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Seluruh yang baik yang kalian inginkan itu adanya di sisi Allah. Segala hal yang baik dan segala hal yang baik yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah ini tidak mungkin didapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, maka perbaguslah cara meminta. Tidak ada sesuatu yang berat dalam hidup ini kalau Allah sudah berikan keridhaannya kepada kita. Karena memang Allah tidak ciptakan manusia untuk mendapatkan kesulitan. Seperti Allah tidak menciptakan manusia untuk diazab. Kalau terjadi keburukan dan kesulitan dalam hidup, imma ujian, imma merupakan sebuah azab. Kalau mungkin ujian diterjemahkan dalam kehidupan ini lambang cinta Allah kepada hambanya. Bukankah Allah yang mengatakan bahwa Nabi menyampaikan kepada kita, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta, kalau suka dengan satu kaum, apalagi orang per orang, satu kaum Allah cinta, ibtalahu, Allah datangkan ujian. Orang yang mengenal Allah akan berhusnuzon. Kita tahu bahwa orang tua dalam hidup kita merupakan medan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jika kita mengerti akan arti itu semua. Ada bayi yang terlahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit Allah lahirkan bayi tersebut kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Maka manusia tidak bisa memilih takdir. Sering kita bahas hal yang berkaitan tentang birrul walidain. Banyak orang berkata, antum bisa bicara seperti itu, Ustaz. Antum gak merasakan yang ana rasakan. Orang tua anak tidak seperti yang Anda dengar dari orang-orang tua lainnya tentang manfaat dia buat anak-anaknya. Tapi demi Allah, Ustaz, ujian berat anak ya orang tua anak.
Saya berkata kepada orang tersebut, andai kita bisa memilih takdir, andai kita bisa memilih takdir, kita nggak boleh berandai-andai sebenarnya. Cuma tak ada bahasa lain yang bisa kita kemas untuk menyampaikan kepada masyarakat. Andai kita bisa memilih takdir, kita pengen jadi anak Rasul, manusia yang terbaik yang Allah pernah ciptakan di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa memilih takdir, demi Allah, kita pengen menjadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq Akbar. Andai kita bisa memilih, kita pengen jadi anaknya Umar bin Khattab, yang langkahnya pun bisa mengusir setan. Andai kita bisa memilih, demi Allah, saya ingin menjadi anaknya Utsman bin Affan, yang demi Allah ekonominya cukup hingga saat ini. Andai aku bisa memilih takdir, aku ingin menjadi anak Ali bin Abi Thalib, manusia mulia dengan juhudnya, manusia dititipkan oleh Rasulullah, ikfini bihalalika an haram wa min fadlika amman siwa. Andai kita bisa memilih takdir, pengen menjadi anaknya Khadijah istri Rasul, ingin menjadi anaknya Ummahatul Mukminin atau sahabiatnya Rasul, andai kita bisa memilih. Tapi demi Allah, takdir ini bukan pilihan, tapi ketetapan yang Allah telah tetapkan. Maka dialah ayah kita, dialah ibu kita, orang yang mungkin tidak sempurna, orang yang selalu kita lihat kesalahan di hadapan mata kita, orang yang kadang-kadang membuat diri ini lebih sering melihat kesalahan ketimbang kebenaran, sehingga kita lupa bahwa fungsi diri kita untuk mereka seperti yang mereka minta selama ini kepada Allah. Rabbi habli, tidak ada doa lain kecuali Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang Allah jamin kemuliaan, anak yang Allah akan berikan hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Su'ul khatimah kah husnul khatimah? Kita nggak tahu. Kita cuma bisa meminta. Tapi Allah menjanjikan orang yang melakukan kesolehan, laki kah dia, perempuan kah dia, dalam kondisi beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Maka anak yang soleh akan menjadi kehidupan yang baik buat orang tuanya. Sampai Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Hei kamu sahabat loh. Nabi katakan anta wa maluka li abika. Kau dan seluruh harta yang kau miliki adalah milik orang tuamu. Maka orang tua mengambil harta anaknya tanpa bicara pun bukan mencuri. Sekarang kita lihat di masyarakat tidak sedikit anak menuntut orang tua, bahkan sampai menyalahkan orang tua, bahkan menghakimi orang tuanya. Allah Akbar. Sementara kita tahu Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23 hingga 25, dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah menggunakan bahasa wa qadha, sudah merupakan sebuah ketetapan yang baku, tidak bisa dirubah sudah. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan sudah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah menggunakan bahasa wa qadha rabbuka. Rabba yarubbu, yang mencipta dengan proses, supaya tahu diri kita. Karena pakai bahasa rububiyahnya Allah, semua karena Allah. Allah ta'budu illa iyyahu. Tidaklah takdir perintah yang telah Allah tentukan kepada manusia dalam penciptaannya adalah beribadah kepada Allah saja. Allah ta'budu illa iyyahu, tauhidu billah, la ma'budu bihaqqin illallah.
Tidak ada yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka cukup Allah yang kita sembah. Wa bil walidaini ihsan. Allah gandengkan sebuah kalimat mulia. Wa bil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Antum tahu ihsan? Itu level tertinggi dalam agama. Islam, iman, ihsan. Karena tidak semua orang Islam beriman, tapi setiap orang yang beriman dipastikan keislamannya. Apalagi seorang muhsin, enggak diragukan keislaman dan keimanannya. Dalam hal ini ihsan yang dimaksudkan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin Allah yarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Pun kau tak melihat Allah dalam kehidupan ini, Allah melihat dirimu. Apa kaitan dengan wabil walidaini ihsana? Maknanya tidak ada orang tuamu, di belakang namamu ada namanya. Kita bisa berbuat maksiat dimanapun kita berada. Apalagi iman ini naik turun dan seringan turun. Maka Nabi mengatakan la yasrik syarik inda syarik wa huwa mu'min. Wa la yazni zani inda zani wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamar inda yasrab wa huwa mu'min. Makanya dikatakan semua kemaksiatan itu tidak dikaitkan dengan iman. Tidaklah orang yang mencuri dalam keadaan beriman, tidak. Tidaklah orang yang berzina dalam keadaan beriman, tidak. Tidaklah orang yang meminum minuman keras khamar dalam keadaan beriman, tidak. Ini ibadah butuh iman. Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Kalau bicara ihsan kepada kedua orang tua, iman yang dikedepankan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, taman-taman orang yang jatuh cinta, beliau menjelaskan tahapan-tahapan orang bisa mencintai seseorang. Berilmulah. Tak ada cinta tanpa ilmu. Yakinlah ketika menjalaninya. Tak ada cinta tanpa keyakinan. Demi Allah, berbuatlah kebaikan dalam kemuliaan. Karena tidak mungkin orang bisa ikhlas melaksanakan sebuah kebaikan tanpa mengedepankan ilmu dan keyakinan. Baru kita bicara jujur. Jujur tanpa menambah dan mengurangi. Maka sering dikatakan sama ulama, cinta itu digapai dengan 4 cara. Berilmu tentang yang dicinta, yakin dengan yang dicinta, ikhlas ketika menjalaninya, jujur, tak ada penambahan dalam cinta. Karena cinta itu seperti buah yang dipetik dari sebuah pohon yang ditanam. Kau orang tua seperti itu. Bagaimana Anda bisa mengatakan cinta kepada orang tua Anda? Anda tidak mengenal dia. Anda tidak tahu dia. Kenapa Anda tidak tahu dia? Imma orang tuanya tidak memberitahu atau dia tidak mencari tahu. Makanya di surat Luqman itu Allah jelaskan. Luqman menyampaikan kepada anaknya agar orang tua mendetailkan tentang bagaimana lelahnya dia mendidik anak. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Allah bilang begitu. Setelah dijelaskan tentang perintah untuk menegakkan tauhid, Allah jelaskan wa wasainal insana biwalidayhi. Allah mewasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya. Bahasa Allah wasiat. Anak ini amanah. Bukan cuma sembarangan proses dari pernikahan, bukan. Bahkan ada seorang pemuda yang datang ke Rasul meminta izin menikah dalam kondisi bujang. Ada wanita kaya, cantik, ya Rasulullah, cuma nggak bisa punya anak. Saya pengen nikah sama dia. Kata Rasul, ya jangan. Tazawwadul wadudul walud. Kalau mau nikah jadi perempuan yang penuh cinta dan banyak anak.
Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat nanti. Tujuan nikah ya punya anak. Bukan berarti Anda nggak boleh nikah sama orang yang nggak punya anak. Malaysia ya. Di dalam asbab nuzul hadis ini, lelaki itu belum punya anak. Nabi tekankan punya anak. Maknanya bahwa anak itu merupakan aset yang dimiliki karena sabab yang dibuat dan merupakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik tadi. Nah, kaitannya ketika Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada mereka berbuat baiklah. Dimanapun kau bisa bermaksiat. Ya, Allah telah mudahkan bumi untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Bumi ini dzalul buat manusia gampang. Ke gunung antum bisa famsu fi manakibiha. Manakib itu punggung. Punggungnya bumi. Jangankan jalanan biasa, ujung gunung pun bisa kau daki, manusia itu. Kau bisa terbang bak burung. Kau bisa bermaksiat di dalam pesawat pribadimu. Kau bisa arungi samudra, kau belah dunia. Kau bisa bermaksiat di atas kapal pesiar, bukan tidak. Dimanapun kau bisa, cuma Allah menggunakan kata ihsan. Coba kalau ihsan mau dikedepankan, dimanapun bumi kau pijak, di pundakmu lah nama orang tuamu selalu ada. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Orang tuamu rentah sudah, salah satunya ayahmu rentah atau ibumu rentah atau keduanya. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jangan pernah berkata uff. Ini diterjemahkan macam. Ada yang mengatakan cih. Ada yang mengatakan berkata kasar. Tapi di sini kalau orang Arab itu kayak menghela nafas. Subhan, tolong ambilkan air buat Umi. Ya, itu. Kita lagi ada tamu dan sudah kita tunggu-tunggu, lagi ngobrol serius. Orang Subhan, tolong kemari. Ya Allah. Iya mah, itu kebayang tidak? Karena tidak ada panggilan yang mulia yang kedua setelah panggilan Allah, panggilan orang tua. Dan tidak ada satupun kemuliaan dalam kehidupan ini melebihi sabab Allah turunkan berkah mengiyakan apa yang orang tua panggil. Makanya dalam Islam, kalau kita manggil anak, nggak diperbolehkan belum lihat anak sudah manggil. Jadi si Subhan nggak kelihatan ini. Subhan, paling nggak boleh tuh. Cari dulu. Tuh dia. Subhan, sini. Suruh menatap wajah karena kebutuhan akan tampak pada wajah. Maka sering dikatakan nanti kau akan merasakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini yang mesti kau cari dan mesti kau satukan itu. Pemandangan tersebut yang pertama menatap Ka'bah. Jangan pernah kau tak memiliki cita-cita untuk mendatangi Ka'bah. Yang kedua, menatap wajah orang tuamu. Menatap wajah orang tuamu. Temui dia. Apalagi dia sudah tua renta. Kalau bicara kematian urusan Allah. Jangankan yang tua, bayi dalam kandungan pun bisa Allah wafatkan, betul. Dan kita nggak pernah tahu kematian besok menimpa siapa, kita nggak pernah tahu. Cuma dalam Islam ini kalau itu kebaikan pakai bahasa fastabiqul khairat, bukan wastabiqul khairat. Cepat berlomba dalam kebaikan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wa qul lahum qawlan karima. Tapi ajak bicara orang tua dengan kata-kata yang mulia, karim. Anda sudah dewasa. Jangan banyak berkeluh kesah sama orang tua. Anda sudah dewasa. Gak usah banyak cerita tentang keputusan hidup Anda. Anda sudah menikah sudah.
Kurang lebih istrimu, anakmu ini urusan kamu, bukan urusan orang tuamu. Apalagi kau anak laki berkeluh kesah tentang istrimu sama orang tuamu. Sampai kapan mantu bisa akur sama mertua? Jangan pecahkan permasalahan. Kaulan karimah, ke orang tua cukup katakan yang baik-baik. Enggak perlu dia tahu masalah kita. Karena khawatirnya nanti dia enggak bisa ikhlas dengan rumah tangga kita. Kalau orang tua sudah enggak ikhlas, wah, kemana bahtera rumah tangga akan berlaku nanti? Surga cuma hayalan. Surga cuma hayalan. Kaulan karimah. Maka dikatakan dalam ayat lainnya, wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah itu merendahlah kamu di hadapan orang tuamu seperti piik burung di hadapan induknya. Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah itu kayak piik burung. Antum kalau lihat piik burung, ya walaupun mungkin sudah bisa terbang, kalau masih banyak bulu-bulu kecilnya, bulu-bulu apa piiknya itu ketemu induknya masih dia begitu. Gitu loh. Makanya dalam puisi dikatakan merendahlah kau di hadapan orang tuamu seperti piik burung di hadapan induknya. Kau dewasa di mata keluarga, kau hebat di mata pegawaimu, kau orang hebat di mata anak-anak. Wallahi, kau bayi kecil di hadapan ibumu. Kau bayi bongsor di hadapan ibu. Maka kita yang dikatakan tua bangka ini gak usah malu. Temui ibumu. Letakkanlah kepalamu di pundaknya. Bermanja-manjalah. Atau sesekali tidurlah di paha ibu. Sambil katakan, wahai ibu, balurlah badan anakmu dengan doa. Karena tak ada permasalahan yang berat dalam hidup ini kalau orang tua sudah rida. Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku mau, semua bisa kuberikan hidayah. Allah Maha mampu. Maka dikaitkan dengan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau Allah sudah ridho, enggak ada yang sulit dalam hidup ini. Cuma menggapai ridho Allah yang paling gampang, ini ya ridho orang tua. Berapa banyak anak yang tak mengenal orang tuanya? Anak yang tak paham dalam kening orang tuanya ada garis-garis kehidupan. Bahkan saya pernah banyak anak-anak muda datang, Ustaz Subhan, ibu saya begini, ayah saya begini, Ustaz gak ngerasain sih seperti orang tua kami itu punya orang tua kayak mereka. Ya Allah Ustaz, ya Allah, ayah saya begini, ibu saya begini. Masya Allah. Saya bilang sama orang itu, coba lagi lah. Kita kan memang gak bisa pilih takdir akhir. Ya andai kita bisa memilih, ya kita bisa pilih orang tua yang terbaik. Tapi sudahlah, ini yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Ya, bahkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengalami ujian dari ibunya ketika dia masuk Islam. Sampai ibunya berkata, saya tidak akan makan dan minum hingga datang kematian. Sampai kau kembali pada agama Sa'ad. Bingung. Sementara orang yang paling dia cinta adalah ibunya. Hingga dia datang, Rasul minta pendapat. Dia nasihatin. Dia katakan kepada ibunya, bahkan turun ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu ayat turun buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah kasih ukuran wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Dengarkan, orang tuamu mengajak berbuat maksiat yang paling besar, syirik. Bukan cuma mukul kamu, fitnah kamu, sakiti kamu. Dia ngajak kamu berbuat syirik, itu dosa yang paling besar. Kata Allah, fala tuti'huma. Allah menggunakan huruf fa, fala tuti'huma. Cepat, jangan patuhi, harus respon.
Orang tua sekalipun kalau berbuat syirik jangan dipatuhi. Cuma bukan kebencian. Karena ayat itu disusul dengan kata apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufan. Jadikan keduanya sahib. Apa sahib? Teman. Allah suruh kita berteman sama orang tua. Kita sama teman bisa seru. Orang senang ketemu kita. Karena kita pandai berteman. Kenapa sama orang tua nggak menanti kedatangan kita? Bukan bahagianya kita bertemu dengan mereka, tidak seperti bahagianya kita bertemu dengan teman-teman tongkrongan. Ini terjadi. Karena kita nggak bersahabat sama orang tua kita. Kita dandan baju yang terbaik kita pakai, persiapan maksimal, waktu yang dinanti, beker yang disetel. Nyisir gak habis-habis, Masya Allah, dandan apa wangi. Minyak wangi leher lain, ketek lain wanginya. Orang tua tanya, ya Allah, mau kemana nak? Tampan sekali anak Umi ini, Masya Allah. Bayi Umi sudah dewasa, kan dia pandang kita seperti bayi. Mau ketemu teman mah, ya Allah, ganteng sekali mau ketemu teman sama kita. Kita senyum, iyalah orang penting ini. Atau nggak tahu seoles kecewa dalam hati. Hatinya berkata, sepenting apakah itu orang? Sampai anak yang kulahirkan dengan nyawa taruhannya berdandan seperti ini untuk ketemu dia. Dan dia tidak pernah berdandan seperti ini untuk bertemu denganku. Anda yang merasa membahagiakan orang tua, jangan lupa orang tuamu itu bukan orang tuamu yang 20 tahun yang lalu. Ibumu bukan ibumu yang 20 tahun yang lalu. Ayahmu juga sama. Karena Nabi mengatakan sittin wa sab'in, 60-70 itu batasan usia. Falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan. Dan ketika mencapai puncak usia 40, sempurna umur manusia. Kalau sudah 41, 42 itu turun. Orang puncaknya umur 40. 41 itu 39, 42 38. Kalau 50 kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Umur 70 kayak umur 10. Sekarang berapa usia orang tua? Sudah mau 80, dia bayi. Dia bayi yang tidak pernah mau tahu orang sedang apa. Yang dia tahu menuntut haknya. Itu ibu kita sekarang. Bukan istrimu yang cantik yang kau pernah minta dalam istikharah. Mata tua menanti di depan pagar, mana orang yang pernah aku besarkan ini. Datang menggandeng mesra anak orang di hadapannya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Mi, kita gak lama nih. Baru nyampe sudah ngomong kita gak lama nih. Kita mau pergi dulu Mi. Saya udah lama ngerantau, dia baru pulang, ajak istri dulu jalan-jalan. Dia cium tangan uminya, istrinya pun mencium tangan uminya. Mereka berbalik badan, kelihatanlah si suami menggandeng pundak istrinya. Dia pikir ibunya bahagia melihat anaknya bahagia berumah tangga seperti itu. Ya manusiawi lah, wajar, indah kok, bukan salah, boleh begitu. Tapi dia nggak tahu kalau ketika dia jalan makin menjauh, si ibu melihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini tidak digandeng seperti itu. Digandeng tangan pasangannya dengan mesra. Si ibu melihat tangannya, Allah, udah berapa lama tangan keriput ini seperti itu. Dulu itu tangan ketika lepas dari tanganku dia menangis, mama jangan tinggalkan mama. Sekarang tangan ini kapan pegang tangan itu? Masya Allah. Itu yang kita rasa sekarang, sehingga soleh lagi. Kita nggak pernah membukakan surprise buat mereka. Akan dikatakan ibumu bukan ibumu yang 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu. Ayahmu juga sama.
Sekarang mereka orang yang rentah sudah, anak kecil yang menuntut perhatian. Saya bilang sama anak muda tersebut gini, bro, ente sekali-kali temuinlah orang tua sedang tidur. Coba, ini logika saja kita, karena pakai dalil susah sudah. Coba logika, kamu kan manusia, punya orang tua, dan kamu bukan jadi orang tua, ya. Coba sekali-kali kau temui ayahmu sedang tidur atau ibumu sedang tidur. Orang yang selalu kau hakimi seakan-akan banyak kesalahannya. Kau bisa masuk ke rumah orang tuamu kapanpun. Lihatlah ayahmu yang sedang tidur di atas sofa yang pernah dia beli puluhan tahun yang lalu, yang dia pernah bangga ketika ada bakal ngantar itu. Kau loncat-loncat di atas sofa tersebut, dia tidur. Coba kau lihat itu. Laki-laki yang tak kau sukai, yang kau bilang galak, sombong dan lain-lain. Tatap wajahnya dari kepala hingga ke bawah. Ya Allah, Abi, subhanallah, ayah, kerut di kening ayah sudah mulai nampak. Ya Allah, wajah ayah yang hitam, mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Lihat cuma kumis janggutnya sudah berubah. Lihatlah, giginya sudah mulai tanggal. Lihat kuku-kuku jarinya yang berwarna coklat karena mengais rezeki untuk kamu. Lihat kakinya yang hitam. Lihat. Kamu yang benci sama ibu kamu karena ibu kamu gak akur sama mantunya. Lihat ibumu sedang tidur, coba sekali-kali. Lihat. Ya Allah, mama, ya Allah. Kerut di kening mama, ya Allah. Pipi mama yang cabi sudah mulai turun. Rambut mama yang tebal memicut hati papa dulu, sekarang tinggal segenggam. Rontok. Lihat, mata tuanya nampak sekali ada abu-abu di bagian hitamnya. Napasnya mulai. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau anggap tak ada kelebihannya. Allahu Akbar. Saya bilang sama dia, besok pagi kau temui mereka. Ambil tangan mereka, cium. Bukan diletakkan di kening. Karena sekarang kalau salaman begini, omelin, cium. Cium tangan orang tua kita. Rasakan aroma kulitnya. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Bau kapur bagus. Sosok mayit yang sudah menguning dingin. Yang harusnya kau talkinkan dia, kau katakan abuya la ilaha illallah, mama la ilaha illallah, tidak bergerak sudah. Mereka sudah selesai. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Karena ruh ketika dicabut matanya mengikuti. Selesai sudah. Menangis Hasan al-Basri, menangis terseduh-seduh. Muridnya bingung, wahai Hasan al-Basri, wahai Syekh, kau menangisi takdir yang Allah takdirkan? Tidak. Aku tahu ridho dengan takdir merupakan sebuah syariat. Kalaupun mata ini menangis, demi Allah, karena aku tak lagi melihat pintu surga di dunia ini. Bukan komplain dengan takdir. Karena orang tua merupakan pintu surga. Tidak ada masalah yang besar di muka bumi ini kalau orang tua sudah ridho. Apalagi dia seorang laki-laki. Wahai para laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata manusia, tolong jangan pernah kau rubah susunannya. Ibumu, ayahmu, baru yang lain. Kau akan merasakan betapa bumi ini luas.
kesulitan yang kau hadapi kecuali memiliki jawaban. Ini yang dipertahankan oleh Uwais Al-Qarni, pemuda yang pernah hidup di zaman Rasul, tapi tidak dikatakan sahabat karena gak ketemu Rasul. Ini Uwais. Tidaklah satu kata yang ibunya minta, Uwais masih melakukan. Hingga satu waktu ibunya termenung, ibunya buta. Uwais tanya, wahai ibu, apa yang membuat engkau termenung, wahai ibu? Tidak Uwais, takut salah ngomong sama kamu ini, karena kamu akan lelah dengan apa yang ibu ucapkan nanti. Tidak, katakan wahai ibu. Ibu pengen berangkat haji Uwais. Masya Allah. Ini orang kampung di pojokan Yaman, di zaman di mana nggak ada pesawat, ya, dan dia nggak punya kendaraan buat bawa ibunya. Ya sudah ibu tolong saya pikirkan lah ibu. Sehingga Uwais ini beli seekor anak sapi. Orang bingung nih, Uwais mau beli anak sapi buat apa? Udah gitu nih anak sapi tiap pagi digendong sama Uwais naik ke atas gunung, kemudian turun lagi. Jadi kayak olahraga, kayak mau keril gitu. Cuma ini sapi yang dia gendong. Dia naik ke atas gunung, dia turun lagi tiap hari. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan pun berganti bulan-bulan lainnya, sehingga sekian bulan anak sapi itu makin besar. Berarti makin berat, betul. Sehingga mendekatlah waktu bulan haji. Orang semua mencibir nih, Uwais gila kali ya. Di mana-mana sapi ini disuruh jalan, ini digendong gitu loh. Orang nggak ada yang nyangka kalau Uwais ini punya beban, ibunya minta dibawa ke Mekah. Antum tahu Yaman Mekah itu kayak Jakarta Surabaya itu, hampir 2 jam pesawat itu. Masya Allah, subhanallah. Sehingga pada waktunya dia gendong ibunya. Dalam sebuah riwayat dikatakan sampailah dia ke Mekah dan dia bertawaf di Ka'bah. Ketika dia bertawaf di Ka'bah, dia bertemu sahabat yang namanya Abdullah bin Umar. Dia bertanya kepada sahabat tersebut, aku gendong ibuku dari Yaman ini sampai ke Mekah. Tidaklah ibuku menginjak bumi kecuali menginjak bagian tubuh saya. Dia tidak menempel di bumi. Sekarang sampailah saya di Ka'bah, saya tawaf, saya gendong dia 2 kali tawaf, belum selesai ini. Sudahkah saya membayar jasa ibu saya ini? Apa kata sahabat? 1 hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. 1 hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Wajar kalau Allah jadikan ayat wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah pakai bahasa wahnan, sakit, ala wahnin, di atas sakit, dan kita nggak bisa membayar itu. Coba mulai kita bermuhasabah diri. Apa yang sudah kita berikan ke mereka? Kita menjadi anak yang membuat mata mereka panjang mata menanti kita. Gak pernah terpikir kita membuat sebuah surprise, membuat bahagia hati mereka. Dulu waktu kecil kita dimandikan sama dia, didandanin, dia belum dandan, kita sudah cantik, sudah ganteng kita. Dibawa ke taman komplek, orang tanya siapa, bangga, ini anakku gitu loh. Coba sekarang dibalaslah. Ya, kasihlah dia baju yang terbaik. Sampai ibumu bertanya, ayahmu bertanya, ini baju apa sayang, kok bagus sekali, pakai. Kita berdandan tampanan sedikit sampai dia tanya, mau kemana kamu ganteng sekali, mau ketemu manusia yang paling mulia di muka bumi ini, kami pakai baju yang terbaik. Ayo, syukur-syukur kalau bisa kau bawa mereka tawaf di Ka'bah. Jadikan sebagai ujung hidupmu, menyatukan 2 pemandangan indah, menatap Ka'bah dan menatap wajah orang tua kita. Kesempatan ini makin menipis, bukan makin banyak. Mereka pun tak lelah menanti kita ketika kita sakit menatap wajah kita.
Sekarang kalau memang dia sakit, jangan kasih ke orang, kamu yang pegang. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah menginginkan kita memahami hal-hal yang mulia tersebut. Bahkan Allah mengatakan dengan tegas, wahfid lahum janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan kedua orang tuamu seperti burung yang merendah di hadapan induknya. Jangan jadi orang yang sombong di hadapan kedua orang tua. Jangan merendah, kamu merendah sudah. Kaulan kariman, bicara yang baik-baik saja. Jangan kasih orang tua kita mikir banyak tentang kesulitan dunia. Dia orang yang sedang menikmati buah dari pohon yang dia tanam. Nggak usah bicara tentang buruknya buah. Jelaskan tentang kemuliaan usaha yang pernah mereka lakukan. Buat mereka bangga. Ada seorang pemuda, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah sukai? Qala huwa as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, kata Rasul. Qultu summa ayyu. Kemudian aku tanya lagi, ya Rasulullah, apalagi setelah salat? Beliau mengatakan birrul walidain. Birrul walidain. Antum tahu birru, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik dalam agama ini tidak dikatakan baik sebelum memberikan yang paling baik. Berikan yang terbaik. Didik istri kita, didik anak-anak kita untuk tahu ada keramat dunia dalam hidup ini. Berikanlah seperti mangga, ajak istri kita untuk memilah. Besar, sedang, kecil. Nah, ini yang besar buat kita, Mas. Enggak, ini buat ibu. Kasih ibu dulu. Kita sisanya nanti sudah. Ibu dikasih banyak, nggak bakal dimakan. Cuma dia merasa dimuliakan. Kalau perlu gaji yang kau miliki, kasih ibumu. Ambil ibu yang kau butuhkan. Biarlah anakku hanya sisa dari bagian yang kau ambil. Biar dia merasakan fungsi dirinya sebagai orang tua yang telah membesarkan kita. Karena mereka bukan lagi orang-orang yang dewasa, anak kecil yang butuh perhatian. Usianya tadi, kalau umurnya 60, Pak, umur 20 tahun. 70, Pak, 10 tahun. Kalau dia 80, anak kecil sudah. Yang gak bisa diajak dia, tapi suka menonton yang baik-baik. Pertontonkan sesuatu yang membuat dia mereka senang. Dan itu terpenting untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Masya Allah. Ya. Kalau memang masih kita punya orang tua seperti itu, jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian ada bahasan ulama yang menjelaskan kepada kita bahwa orang tua itu punya hak, Kita nggak bisa pilih takdir. Ya, siapapun orang tua kita, itulah medan amal kita, ladang amal kita. Hak orang tua terhadap anaknya. Pertama, tentu berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita menyembah Allah. Maknanya tidak ada kebaikan dalam penyembahan kita kepada Allah tanpa dibarengi bakti sama mereka. Bukankah setiap ibadah membuat orang itu jadi baik? Dan kebaikan dari dampak ibadah tersebut yang harus pertama kali merasakan orang tua kita. Anda sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, apa-apalah ibadah semua. La'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang yang bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa karena dampak ibadah yang kalian lakukan, demi Allah, orang tuamu lah orang yang pertama mesti merasakan itu. Jadikan sebuah kewajiban, walaupun mungkin orang tua, tetap orang tua. Saya sering ketawa diri sendiri kadang-kadang kalau di rumah. Saya setting rumah itu kan masjid, kemudian bawahnya rumah ibu itu. Kalau habis ngimamin subuh itu tiap hari gitu ya. Kalau kita lagi jadi imam, selalu yang pertama kali kalau saya turun, pasti yang saya temuin ibu saya. Saya haramkan kuping ini mendengar ucapan orang lain kecuali ibu saya pertama kali. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya cium ketika setiap hari. Apa yang dibutuhkan kita tanya tiap hari. Dengan simpel dia berkata, udah sholat belum subuh? Masya Allah, baru ngimamin gitu.
Itu orang tua. Senang dia untuk menjadi orang tua sampai kapanpun gitu loh. Dan gak mengecewakan. Ketika kita ditanya mau apa, semuanya dia mau. Kita bawakanlah yang paling baik yang dia minta. Nasi padang atau apalah gitu ya. Ketika dia coba sesendok atau sesuap, ya, jangan kecewa, jangan orang tua beli dan makan. Jangan. Dulu kita seperti itu. Merekek, nangis, menggoser-goser gitu. Orang tua bingung menyiapkan semua makanan, disuapin, muntah, dilepain, nangis. Orang tua kita seperti itu sekarang. Tapi saat orang tua diuji sama anak, dia ikhlas ketika menjaga anaknya, ketika dewasa juga sama nanti. Ada sebuah cerita di negeri Arab, itu ya kisah nyata. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan kaya, hingga tinggallah di sebuah rumah mewah. Dia bilang sama istrinya, saya pengen ayah saya tinggal di sini karena tidak ada yang ngurus. Kata istrinya, terserah kamu, itu rumah kamu. Ya, karena dia punya anak kecil, laki-laki. Dibawalah ayahnya ke rumah dia, sehingga dia suruh istrinya setiap makan siapkan tempat buat ayah di meja makan kita. Saya, ayah, anak kamu, kita makan bareng. Namanya orang sudah tua renta. Setiap dia makan batuk, kadang-kadang keluar lendir, inilah itulah. Sehingga istrinya tidak nyaman melihat seperti itu. Akhirnya mengambil alternatif, ayah, kalau berat buat ayah untuk bisa makan di sini karena mungkin ayah nggak nyaman, demi Allah ayah, saya akan buatkan istana kecil buat ayah di sana. Saya akan bangunkan rumah buat ayah, sehingga tiap hari nanti makanan akan dibawa ke sana, makanan yang terbaik buat ayah. Baik, bagus sekali ya. Dilakukanlah seperti itu, dibuatkan rumah kecil buat ayahnya dengan kamar yang cukup, dan tiap hari makanan dikirim ke sana. Dia makan sama istri sama anaknya, ayahnya di kamarnya sendiri. Berlangsung sekian bulan hingga Allah panggil ayahnya. Ayahnya meninggal. Dan ketika ayahnya meninggal ini kosonglah rumah tersebut. Maka si anak laki-laki ini mau membersihkan rumah bekas ayahnya. Dan ternyata di bawah kasurnya itu puluhan piring dengan nasi kering yang tak termakan. Selama ini ayahnya lebih gak nafsu lagi, karena kemewahan bak burung dalam sangkar yang tujuannya mungkin sakiti. Diambilkan semua piring-piring tersebut oleh anaknya ini, sambil anak dia yang kecil, cucu si ayah tersebut bilang, ayah, piring ini jangan dibuang ayah, bersihkan saja, biar nanti akan kupakai kalau ayah sudah tua, biar ayah di sini nanti. Subhanallah. Walaupun maksudnya betul, panti jompo kadang jadi solusi. Anak mengatakan saya nggak bisa pegang orang tua saya, maka saya masukkan dia ke panti jompo. Saya carikan suster atau babysitter yang baik keilmuannya supaya menemani dia. Orang tua kita nggak butuh itu. Kalau pertemanan bagus sejak dini hingga yang akan datang, kita nggak butuh itu, karena kita tahu ini pintu surga kita. Bermuhasabah dirilah, bahwa apa yang dia rasa dulu sekarang kita mulai rasa. Orang tua kita seperti anak-anak, kita anak-anak buat mereka sejak dahulu. Itu bahasa agama. Makanya dikatakan al-birru, birrul walidain, berbuat baiklah. Al-birru, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak bisa mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling baik. Dan yang paling baik yang kalian infakkan yang pertama kali, wabil walidaini ihsana, orang tua. Bermuhasabah dari kita. Maka demi Allah teman-teman sekalian yang dirantau, yang masih punya orang tua, jangan bikin mata mereka panjang menanti kita. Ya, mumpung masih ada. Karena mungkin esok atau lusa daging bangkai kita temui dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Muliakan orang tua kita seperti syariat yang Allah perintahkan. Sembah Allah, tauhidkan Allah, berbuat baiklah kepada keduanya insyaallah. Wallahu a'lam
Silakan mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik sekali. Sering banyak orang bicara bahwa orang tuanya sudah wafat, kemudian dia masih mau berbuat baik sama orang tuanya. Nabi mengatakan idza mata ibnu adam yanqatu 'amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putuslah semua hubungannya dengan dunia kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalih. Sedekahnya waktu hidup. Karya cipta kita dalam masjid buat apa lebih panjang usia ketimbang usia kita. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang kita sampaikan. Ya, semua bisa menyampaikan ilmu. Walaupun mungkin tidak semua bisa menjadi guru buat banyak orang ya. Kita orang tua kita atau kita kan anak kita. Dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah ini. Ya. Ketika ayah saya meninggal, banyak yang bertakziah kepada saya. Banyak macam. Saya mengatakan kepada penjamaah sekalian, doakanlah saya dan keluarga saya jadi anak yang soleh. Karena sekarang ini yang dibutuhkan oleh orang tua ini adalah doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang kaya, doa anak yang keren, bukan. Doa anak yang soleh. Dan doa anak yang soleh itu prosesnya panjang. Kenapa? Dulu dia pernah mendoakan kita, Rabbi habli minas sholihin. Hayatan thayyibah dijanjikan. Itu yang pertama. Ya. Kita harus jadi anak yang soleh. Yang kedua, seperti yang kita tahu, kalau orang meninggalkan dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan, dan kemudian dibayarkan hutangnya. Dan yang terpenting, bersilaturahmilah kepada teman-teman orang tua kita, sehingga kita tahu kelasnya orang tua kita. Mungkin dia manusia pernah berbuat salah, temannya ngomong ya, atau dia pernah punya hutang, piutang kok bayar. Kita maaf. Atau kita solusi bagaimana sebaiknya. Karena kalau kita mau menyolatkan mayit, biasanya kita ngomong kepada makmum, ya, di depan kalian ini ada mayit orang tua kami. Ya, Nabi tidak menyolatkan mayit yang berhutang. Apabila ada hutang piutang orang tua kami, saya fulan bin fulan anaknya bertanggung jawab. Baru kita sholatkan. Itu kan sunnahnya begitu. Nah, sampai ke lubang kubur masuk mayit sunnah. Di pinggir kubur kita mengatakan astaghfiru li akhikum fas'alullah lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al. Hei yang hadir tolong mintakan ampun buat si mayit ini. Dia sedang ditanya sama Allah, sama malaikat. Fa innahu al-ana yus'al. Lubang belum rata tertutup pun sudah dimuatkan seperti itu. Sambung silaturahmi. Lihat orang tua kita kelasnya bagaimana. Kalau buruk minta maaf, kalau baik panjangkan kebaikan. Waalaikumsalam. Wallahi, kalau memang sebabnya kezaliman orang tua kepada dia, maka ambillah satu orang adil untuk bisa menjelaskan tentang kesalahan tersebut dengan bahasa wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tua sahabat. Karena kita ngomong sama teman kan pakai bahasa yang baik. Tapi kalau ternyata memang istri kita ya, yang memang tidak baik sama orang tua kita, nggak bisa dekat sama orang tua kita, dan kita selalu memaklumi, wallahi ceraikan dia. Ceraikan dia. Karena tidak ada seorang ulama pun yang memiliki seorang ibu yang tidak akur sama mertuanya. Antum salah megangin sesuatu yang Allah murka. Ada talak marratain. Dengan ditalak dia bisa berubah nanti. Rujuk apa-apa. Jadi lelaki sejati. Karena biar bagaimana, ibumu adalah segala-galanya setelah Allah. Jadi jangan dimaklumi. Udahlah, kamu tolong dong yang akur dong. Nggak usah ceraikan dia. Perempuan banyak. Apa yang masih antum banggakan dari seorang perempuan yang tak bisa memuliakan mertuanya? Kalau memang mertuanya tidak ada masalah, ya. Karena kadang-kadang kecemburuan seorang istri
karena nggak bisa menerima suaminya ini qurrata ayun orang tuanya gitu. Itu nggak sedikit. Makanya cemburu dijelaskan sama Nabi. Cemburu buta itu nggak diperbolehkan. Dikit-dikit mama, papa, aku gimana sih? Wow. Tidak ada bekas orang tua, bekas istri ada. Tidak ada bekas mertua, bekas suami ada, bekas istri ada. Sehingga ini azim sekali, bukan sesuatu yang main-main. Makanya kita laki-laki mesti tegas membiasakan bagaimana caranya istri dididik supaya sayang sama mertuanya gitu. Sama orang tua kita maksudnya. Biasa kata dia beli mangga di villa yang besar, ada kecil yang sedang gitu. Yang besar kamu kasih mama. Bilang mah ini yang terbaik. Nih aku belikan, kasih mama. Kasih. Biasa. Kita orang laki kalau mau pergi izin sama orang tua, baru informasikan pada istri. Kalau mau pulang pun orang tua dulu telepon, bukan istri. Ibu saya mau balik nih, doakan biar lancar perjalanan insyaallah. Baru bilang istri, ini mungkin sore saya sampai ke rumah nanti. Orang tua nggak pernah dia berdoa. Wajib seperti itu. Didik istri kita ini untuk menghormati keluarga kita. Kalau di orang-orang Tawi Jakarta itu agak sedikit keras mendidiknya begini. Kita ada akad sama istri. Ya, saya nikah sama kamu insyaallah, saya kasih nafkah kamu. Berapa akad kita? 5 juta, 10 juta, semampu kita berapa? Ya. Tolong jangan keluar dari akad tersebut. Dilalah orang tua ada keluarga kita yang datang, orang tua kita yang datang gitu ya. Pulang mungkin nggak punya ongkos, pantangan kita pakai duit istri. Laki-laki ini prinsip. Lebih baik Anda nyebrang jalan mengutang sama orang-orang saudara. Karena pendidikannya nggak bagus mah, aku pakai dulu deh. Yang kepada aku kasih. Ini ada orang tua, ada saudara aku nih, pulang nggak ada ongkos, kesian. Itu cikal bakal ketidaksukaan dia sama keluarga kita. Besok kalau dia datang lagi, siapa mah? Yang kemarin. Yang datang bawa jeruk pulang utang. Antum nih kalau lagi-lagi punya prinsip ya. Jadi urusan istri-istri. Ini rumah tangga kita. Tapi pintu surga kita ada di sana. Jangan sulit untuk disatukan. Syukur kalau kita punya istri yang betul-betul libas pakaian kita. Ya kalau kita lagi susah dalam usaha, dibisikkan di telinga kita, demi orang tua tinggal bersama dia. Minta dibalut dengan doa, Mas. Kami menantimu di sini. Karena kamu buat kami itu seperti buah ranum yang layak dipetik, hasil didikan orang tuamu. Dahulukan dia. Syukur kalau punya kayak begitu. Cuma langka ini kasusnya. Bahkan jahilnya para laki-laki ini mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Bodoh sekali. Ngasih orang tua ngumpet-ngumpet kenapa? Istri suka ngomel. La haula wala quwwata illa billah. Itu banyak, jangan ente. Sampai dipisah-pisahin duit di pojokan kantong. Tetap istri tahu. Didik sini, ini gaji, ini ibu saya, ini kamu, ini buat rutinitas harian kita. Didik seperti itu. Perempuan itu makhluk yang paling fleksibel. Asal dibiasakan sejak ini terbiasa insya Allah. Ajarkan dia untuk memuliakan orang tua kita. Kelak nanti anak lakinya memuliakan dia insya Allah. Masya Allah. Biasakan. Ibu kita suka makan apa? Dari rantau gini. Sudah saya kirimkan uang tuh ya. Tanya mama tiap pagi mau makan apa dia. Didik seperti itu. Supaya dia tahu itu mertua apa orang tua buat dia. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di dekat orang tua di sana kondisinya jadi cuma perjalanannya yang ada di sana itu hidupnya selalu dengan musik. Musik selalu cari itu kayak jadi ya, kalau memang itu nggak mengganggu aktivitas antum, ya iya kan keinginan orang tua. Sehingga perlu manajemen dalam hal ini supaya tidak terjadi
perbedaan pendapat dengan keluarga kecil antum kepada orang tua gitu. Karena memang resikonya kalau kita punya rumah tangga bisa nyampur sama orang tua, kita bisa menyiapkan maklum buat mereka. Tapi kadang-kadang orang di sekeliling kita nggak memaklumi dia. Ini akan jadi cikal bakal permasalahan. Makanya Nabi mengamsalkan seperti burung, lihatlah burung. Ya, burung itu kalau sudah mau bertelur dia bikin sarang. Kayak kita juga laki-laki ini kalau sudah pengen berumah tangga, pengen punya anak, kontrak lah. Atau syukur bisa beli rumah. Atau berpisah lah. Suruh gimana tas sudah teruban kata Nabi. Temui jarang-jarang timbulnya cinta, timbulnya kangen. Nah, saya pengen tinggal saat cuma di lingkungan itu banyak masalah, itu PR. Niat antum di situ kan bukan dengar musik, betul? Ya, mengiyakan permintaan orang tua antum yang mulia agar antum bisa mendakwakan, betul? Mudah-mudahan dengan ikhlasnya antum mengiyakan yang orang tua antum itu menjadi kemudahan yang Allah berikan kepada antum untuk menghentikan musik tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sering ditanyakan seperti ini, sebenarnya nggak berbanding, kita nggak bisa membandingkan keduanya, ya. Walaupun tetap orang tua nomor satu, sehingga memang mesti dikondisikan jangan sampai ada persaingan di antara mereka. Ini pandai-pandai kita dengan kaulan karimah tadi, ya, karena biar bagaimana orang tua kita nomor satu, bukan berarti menelantarkan orang tua pertua kita, gitu ya. Karena mertua kita ini tambahan orang tua yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa berbakti. Ada 8 manfaat pernikahan. Salah satunya apa? Menambah jumlah bilangan manfaat kepada orang tua. Sekarang kau sudah punya mertua dan tidak ada bekas mertua. Maksudnya, sehingga ketika antum nazar, antum ta'aruf, antum khidbah, istri antum nikahi dia, antum sudah punya segudang sabab. Ya, sabab aku ingin menikah sama kamu itu adalah hadiah dariku untuk orang tua. Dan aku akan informasikan bahwa sebelum menikah sama kamu juga orang tua aku nomor satu dalam hidupku. Sehingga kalau kamu masuk, orang tuamu masuk jadi bagian yang kedua dan ketiga. Bukan untuk ditelantarkan. Seperti itu gitu loh. Jangan ada perubahan. Makanya Allah pakai bahasa wa qadara tadi takdir. Jadi kita nggak bisa. Wallahi ya ummi ismuki mangkusun fi qalbi. Katakan Nabi Allah, wahai ibu, namamu terukir dalam hatiku ini. Gak bisa kita hilangkan itu, gak bisa sampai kapanpun gitu ya. Nah, itu mesti dimaklumi oleh orang-orang yang baru datang dalam kehidupan antum. Ya, bukan berarti menelantarkannya, karena mertua gak ada bekas mertua. Bahkan jadi mertua itu berat sekali. Antum harus bayangin, kita punya anak laki senang, tapi berasa jadi seorang ayah ketika punya anak perempuan kita. Ketika kita punya anak perempuan, kita baru tahu, Masya Allah, bahwa dari seorang ayah itu betul-betul nikmat. Dan anak perempuan pendek umurnya. Perasaan baru kemarin kita sisirin rambutnya, kita kepang rambutnya. Karena kita tahu dalam tarbiyatul aulad, seorang ayah itu wajib dekat dengan anak perempuannya. Seorang gadis yang dekat dengan ayahnya, sedekat-dekatnya, akan memiliki mental yang tak gampang dirayu oleh serigala berbulu domba. Tapi kalau seorang gadis tidak dekat dengan ayahnya, demi Allah, dia akan gampang jatuh ke tangan laki-laki bajingan. Tinggal mana? Kalau kemana kita kepangin, kita mainkan mobilnya, betul? Allah. Waktu berselang dia diambil orang. Kebayang usia dia yang masih belia 18-20 tahun diambil orang. Ya Allah, dengan gampangnya kita izinkan orang yang baru kenal sebulan 2 bulan bawa dia, berat jadi mertua. Makanya muliakan mertua kita. Ya, jangan kita banding-bandingkan dengan orang tua kita ini. Masya Allah. Kita kalau ngomong orang tua ini berzuhur urusan ini. Satu lagi kali ya, apa ini yang akad bulan pernah. Tapi 2 ada, atau satu lagi jangan ganti. Waalaikumsalam. Ayo, nah,
jelaskan kepada anak kita bahwa ijab kabul yang suamimu baca kemarin, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah, maka dari pundak mertua diambil tanggung jawab ke pundak suamimu. Kalau dulu kamu gak boleh bilang ci sama papamu, sekarang sama suamimu lebih daripada itu. Tidak main-main, karena baktimu pada suamimu senilai baktimu pada kedua orang tua. Jelaskan. Dan al-jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatannya. Kalau kau muliakan orang tua dirimu, nanti anak akan memuliakan kamu insyaallah. Ya, jadilah berlian dimanapun kau berada. Kaulah qurrat a'yun, pandangan mata ayah. Jadilah pandangan mata banyak orang. Kaulah bidadari yang Allah ayah persiapkan untuk menjadi bagas pemilik surga suami menanti. Jelaskan, kita ini sama anak perempuan mesti dekat, Pak. Mesti dekat. Dan mendekati anak perempuan ini beda sama anak laki. Anak laki bangga, kita punya anak laki bangga saya ini anak saya ini. Anak perempuan yang ngerti kita, Pak. Kalau kita capek pulang dari safar lagi duduk di depan rumah, anak kita tuh bawa tisu. Uya capek ya. Uya mau minum apa? Uya, aku bikinkan. Ya. Subhanallah. Jatuh cinta kita seperti itu. Anak laki kita pasang koyo tidak maksudnya. Gitu. Malah narik gas motor. Ya, barakallahu fikum. Sekali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi tapi selalu nanya Masya Allah. Suatu ketika saya kan tapi orang tua ini itu walaupun puasa kadang tahu tetap puasa melihat kondisi yang selasa ini kan tetap berpuasa. Bagaimana Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kalau orang tua sudah renta seperti itu, gugur hukum sih ya. Cuma kita mensupport kebiasaan baiknya itu merupakan kesehatan buat dia. Saya juga punya ibu yang sudah mengarah ke usia 80-an ya. Sebelum sih ya. Sampai detik ini tidak ada satu baju yang saya pakai kecuali jahitan beliau. Dan saya tidak bisa ngelarang. Ya karena kebahagiaan buat dia. Nanti saya mungkin akan berangkat. 2 hari sebelum saya berangkat dia masih ingat saya dipanggil. Pakailah baju ibu kembang saja. Itu sehat buat dia. Bukan kita siksa dia, bukan. Selama memang dia nyaman gak apa-apa. Dia puasa. Puasa baik. Antasum khairun lakum kata Allah. Puasa itu baik. Hatta gak sahur gak ada masalah. Gak ada orang meninggal gara-gara gak sahur. Ya intinya sih boleh kita lakukan. Jadi kedepannya ya gak perlu kita berdusta. Lebih baik antum datang minta maaf. Lupa semalam asal daripada antum berbohong. Ya salat kalau sudah gak ada, gara-gara berbohong kita hilang lagi. Ya bila ya. Aduh jamaah pengen ngobrol cuma nggak mungkin kan sudah terang matahari ini. Semoga manfaatnya yang disampaikannya buat anak pribadi, buat antum sekalian. Ya Allah minta maaf mungkin selama di balik papan banyak hilaf dalam penyampaian. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi intinya jadilah hamba Allah seperti yang Allah inginkan. Tercipta kita untuk beribadah. Dan pintu surga dekat dengan kita manakala kita masih punya kerabat dunia orang tua kita. Orang tua kita nggak ada, kita masih punya om, punya tante, kita masih punya mertua. Berbaktilah kepada mereka. Dunia ini cuma titipan. Bukan karena peluh yang banyak kita keluarga kita punya dunia, bukan cuma titipan. Titipan Allah akan selalu baik kita dapatkan apabila kita dapat ridhonya Allah.
ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ya. Tapi semoga manfaat yang disampaikan. Jangan lelah untuk saling mendoakan di antara kita. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita. Doakan di masjid Ar-Rahmah kita semoga selalu dijaga oleh Allah sebagai taman-taman penyubur iman. Doakan kota kita Balikpapan semoga dijaga sebagai tempat yang bisa menegakkan syariat sunnah insyaallah. Dan doakan pula bangsa tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Doakan para pemimpinnya semoga Allah berikan penjaga dan hidayah bagi mereka semua insyaallah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.